Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrensyah. Saya berasal dari PKO 2A NIM 2005 112 261. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang materi saya, yaitu syair untuk ujian UAS Budaya Melayu Riau. Baiklah, di sini saya memilih untuk syair. Kita mulai dari pengertian syair. Pengertian syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya membuat isi dan tidak memiliki sempiran. Rima yang digunakan pada syair berpola AAA. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kaisan atau saduran. Kita masuk ke asal istilah. Kata syair berasal dari bahasa Arab syur, yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syiru, berarti puisi. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Dalam perkembangan di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pinggai, syair dagang, dan syair sidang fakri. Kita masuk ke ciri-ciri. Yang pertama ada tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Terus tiap baris berisi dari 6 sampai 6 kata. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Setiap bait memiliki arti sebagai suatu kesatuan. Bersajak a. Semua baris adalah isi. Bahasa berbentuk kiasan dan syair berisi tentang nasihat atau bertuah cerita. Kita masuk ke fungsinya. Yang pertama ada menjadi unsur penting dalam kegiatan kesenian sebagai wujud ekspresi kebudayaan masyarakat dan dijadikan sebagai sarana hiburan karena sering dilantunkan dalam majelis-majelis tertentu secara rutin dalam upacara adat perkawinan. Selanjutnya dijadikan pengiring tari di daerah tertentu. Lanjut dengan kemerduan syair yang dilanturkan sebuah ajaran nasihat dan bertuah akan memberikan kesan mendalam dan dihayati sebagai suatu kebenaran dalam hati pendengarnya. Kita masuk ke kriteria. Buat kriteria terbagi menjadi 5: bahasa, gagasan, keseimbangan, kata akhir, dan imajinasi. Kita masuk ke bahasa dulu. Dalam karya sastra, media komunikasi utama yang digunakan adalah bahasa. Jenis bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa sastra yang memiliki kekhasan tersendiri. Pengguna bahasa sastra dapat menyampaikan sifat fonetis, morfologi, dan sintaksis sastra dengan menyertakan perasaan pribadinya. Penggunaan bahasa sastra secara menyimpang termasuk dalam penyimpangan sosial dan bukan perorangan dalam keajian sastra. Penyimpangan sosial merupakan bentuk kebebasan penyair. Kita masuk lagi ke gagasan. Di dalam syair, gagasan berperan sebagai salah satu unsur batin penulisnya. Gagasan dalam sastra dianggap sebagai fakta atau sebuah kebenaran. Penamaan ini dilandasi oleh penggunaan gagasan yang benar-benar menjadi dan harus diterima sebagai kenyataan.
Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan di dalam syair berbentuk pergulangan bunyi yang sama pada akhir bait pada keseluruhan syair. Bentuk keseimbangan di dalam syair yaitu pola irama atau musik klasikalisi. Selanjutnya ada kata akhir. Kata akhir dari sebuah bait syair disebut sajak. Penggunaan jenis sajak dapat diketahui akhir bait syair. Selanjutnya, bait syair termasuk huruf-huruf hidup atau berharkat dan termasuk pula huruf hidup sebelum sukun pertama dalam telah sastra. Kafiah lebih tepat disebut sajak. Yang selanjutnya dimasuk imajinasi. Dalam syair yang dimaksud dengan imajinasi adalah daya khayal yang dikembangkan dari kenyataan dan pengalaman. Pembentukan imajinasi tidak serupa dengan kenyataan yang sesungguhnya. Penciptaan imajinasi didasarkan pada institusi penulis yang mengacu pada perasaan pribadinya. Prosa dapat dikatakan sebagai syair jika memiliki daya khayal yang indah. Imajinasi di dalam syair lebih mengutamakan keindahan isi dibandingkan keindahan saja. Jenis-jenis syair, yang pertama ada syair cerita. Syair cerita merupakan syair yang menyerupai novel dengan kisah yang objektif. Pembacanya mirip dengan kasidah dengan isi yang amat panjang. Syair cerita menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah dengan tema kepahlawanan. Penyajian syair cerita dalam bentuk nyanyian. Contoh syair cerita yaitu kisah Iyadzah dan Udisa. 16.000 baris, karya humoris dari Yunani. Kisah Mahabharata 100.000 bait dari India, dan Syahmal Al-Firdaus 60 bait dan dari Persia. Kita masuk ke syair lirik. Syair lirik merupakan syair yang mengungkapkan perasaan sedih maupun harapan secara langsung. Tujuan syair lirik adalah untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Penyajian syair lirik dalam bentuk kasidah yang panjang. Syair lirik dipergunakan oleh sastrawan Arab. Kepribadian seseorang dijelaskan dengan cara memuji, mengejek, meratap, atau merayu. Yang selanjutnya adalah syair drama. Syair drama merupakan syair yang dibuat untuk dipentaskan di atas panggung. Isi syair menggambarkan keadaan yang objektif. Jumlah bait pada syair drama tidak terlalu panjang karena keterbatasan waktu, tempat, dan pematasan. Syair drama merupakan perpaduan antara syair cerita dan syair lirik. Syair disajikan dalam bentuk episode yang disusun dengan runtut. Penyampaian pesan dalam syair drama memerlukan peran aktor untuk mengungkapkan perasaan kepribadian yang berbeda. Oh, baiklah. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.